So, good evening, Sunday, Monday, and how are you today? So this time, us learning about the English language. The topik kata ganti orang gitu ya teman-teman. Kata ganti orang itu gunain di saat kita membuat sebuah kata gitu. Kenapa ini sangat penting? Karena ini adalah pokok atau sebuah kunci utamanya gitu untuk kita memasuki dunia bahasa Inggris gitu. Jika kita tidak tahu arti daripada kata ganti orang, kita tidak bisa melanjutkan levelnya gitu. Kita akan mulainya dari level 1 gitu ya. Level 1 kan otomatis kita harus menguasai dulu kata ganti orang, lanjut ke level berikutnya. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kata ganti orang itu disebut personal pronouns. Personal itu kita tahu personal atau diri. Pronoun itu kata ganti gitu ya. Kata ganti orang ini bisa digunakan untuk orang atau manusia, lalu benda, dan juga binatang. Di kata ganti orang itu terdiri atas ada yang menjadi subjek, ada juga yang menjadi objek. Sederhananya seperti ini. Ada yang satu di kalimat pertama dan yang kedua itu di akhir kalimat. Seperti itu. Jadi agak sedikit rumit juga gitu ya di bahasa Inggris ini. Ya mau gimana? Jadi kita harus hormati aturan mereka gitu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan saya itu permulaan. Kalau kita buatkan sebuah kalimat, saya mau makan, saya itu kan subjeknya, itu artinya. Lalu kalau menjadi objek atau akhir kalimat itu seperti halnya kayak gimana saya kasih contohnya, kamu melihat aku gitu, kamu melihatku, atau kamu melihat saya, seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia itu hanya saya, hamba, ku, daku, dan juga banyak sih, agak lupa ya. Jadi lanjut ke topik kita. Pertama, kita memahami objek, bukan objek lah, mohon maaf, subjek. Kalau di subjek itu terdiri atas I dibacanya ya I aja gitu, I itu bentuknya I tapi dibaca I, artinya saya. You bacanya you aja, you, yo, tulisannya bacanya you, artinya kamu. We itu tulisannya W tapi dibaca we, artinya kami. Kalau they tulisannya T atau T H E Y, bacanya they, agak diteken ya, artinya mereka. Lalu he tulisannya H E, artinya itu dia, laki-laki. Lalu she itu bukan C ya, tapi S H E, dibacanya she, dia perempuan. Lalu it gitu aja sih, nggak usah pakai it itu beda lagi konteksnya. It itu tulisannya gimana? It itu tulisannya I T gitu aja, it. Kok bisa? Harusnya kan H ya, nggak tahu juga tuh tahun itu sudah aturannya, jadi kita bacanya it aja gitu. Di it itu artinya ialah dia, benda atau binatang. Contoh kalimatnya seperti apa? Contoh kalimatnya seperti ini teman-teman. I am student.
atau saya adalah seorang murid. Lalu you are student, kamu adalah seorang murid. Untuk informasi tambahannya teman-teman, I am itu sudah melekat dengan selamanya ya. Jadi I itu pasangannya I am. Lalu you itu pasangannya tetap are. Lalu we, they pasangannya are semua. Jadi contohnya we are student, you are student, they are student. Itu teman-teman. You are student artinya adalah kamu adalah seorang murid. We are student adalah kita adalah murid-murid. Atau murid aja sih, kita adalah murid. They are student, mereka adalah murid. Lalu he atau she is a student. Nah di sini beda lagi rumusnya teman-teman. He, she itu menggunakan is. Kok bisa? Yaitu sudah aturannya, jadi kita tidak bisa ubah lagi gitu. He, she is a student. Dia laki-laki atau perempuan adalah seorang murid. Dia itu adalah murid sih, gitu aja sih. Kalau melakukan terjemahan adaptasi, kalau it itu pasangannya is juga. It is a book. Ini adalah sebuah buku. Jadi rumusnya teman-teman, I am, I itu pasangannya am, you, we, they itu pasangannya are semua, he, she, it itu pasangannya is. Itu teman di pokok penjelasan kita yang pertama, di kata ganti orang sebagai subjek atau pokok kalimat, permulaan kalimat gitu ya. Lalu selanjutnya yang kedua itu kata ganti orang sebagai objek atau pokok kedua atau akhirnya gitu, akhir kalimat. Kalau di objek itu I itu menjadi me, artinya saya juga, saya atau aku gitu, agak baku ya, tapi emang rumusnya me, saya. You menjadi you aja, we berubah menjadi us, tulisannya us, bacanya us. Lalu they menjadi them, bacanya them, mereka juga artinya. Saya repeat atau mengulangi lagi ya teman-teman. We atau kami menjadi us. Us itu artinya adalah kita. Lalu he, dia menjadi him. He itu kan tadi dia laki-laki ya, menjadi him, dia laki-laki. Lalu she dia perempuan menjadi her aja sih kalau pola baca saya. Ada juga yang bilang hair gitu, artinya dia perempuan. Kalau each tetap menjadi it aja, each benda binatang gitu. Dan juga contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Contoh kalimatnya, you see me. You see me. Ini gak ada rumusnya ya teman-teman. Intinya pokok kalimat akhir gitu. Me. You see me artinya kamu melihat aku. I see you, saya melihatmu atau kamu. They see us, mereka melihat kita. They itu mereka, pokok utama. See, lalu us itu objek kita. Lalu we see them, we itu kita, see itu melihat, them itu objek, itu mereka. I see him,
saya pokok utama, I itu pokok utama, she itu melihat, him itu perubahan daripada he, dia laki-laki. Jadi artinya sama aja, saya melihat dia. I see her, here, her. Saya melihat dia, perempuan, atau dia aja sih. Jadi her itu kalau dijadi pokok utama itu she. Lalu selanjutnya yang terakhir, I see it. I see it. Sama aja sih artinya, saya melihatnya. Melihat hewan atau benda. Contohnya I see it. Saya melihatnya. I see the table. Saya melihat meja. Irritable. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Saya mohon maaf jikalau saya tidak memunculkan wajah saya. Jadi intinya pelajaran yang kita pelajari hari ini ialah personal pronoun atau kata ganti orang. Kunci kedua sih sebenarnya, kunci utamanya itu alfabet, selanjutnya adalah kata ganti orang gitu. Kunci kedua sih, sudah level kedua kita. Oke teman-teman, itu mungkin itu saja. Thank you for hearing, and then don't forget to subscribe if you wanted to subscribe. And also I hope this knowledge is very important and also can to benefit for us life in the future. And also thank you for hearing. See you next in my videos.